China mengecam kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Indonesia. Pemerintah Xi Jinping bahkan menyebut Amerika Serikat melakukan sabotase. Amerika dan China juga berpengaruh pada politik domestik di Indonesia sekalipun. Sehingga isunya tuh si A itu didukung RRC. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan hasil alam, dengan perekonomian bernilai triliunan dolar, salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan juga menjadi subjek persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia bersikap netral dan memiliki hubungan baik dengan kedua negara, namun karena posisinya yang sangat strategis, Indonesia justru bisa terjebak dalam persaingan dua kekuatan besar tersebut, apalagi jika terjadi konflik di perairan Laut Cina Selatan. Dalam konferensi ASEAN tahun 2023 dan 2022, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya tidak akan menjadi perisai bagi kekuatan dunia manapun, dan tidak akan pernah menjadi harapan jika terjadi perang dingin. Negara Indonesia sangat penting bagi Tiongkok sebagai hak dagang, dan bagi Amerika Serikat untuk menjaga pilar demokrasi di kawasan Indo-Pasifik. Nah, di video kali ini kita akan melihat Indonesia menjadi rebutan dua kekuatan besar tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya alam yang melimpah, menjadi objek hasrat bagi China dan Amerika Serikat. Dengan perekonomian yang terus berkembang dan posisi geografisnya yang strategis, Indonesia menjadi pusat persaingan geopolitik antara dua kekuatan besar tersebut. Mari kita telaah lebih dalam mengenai latar belakang sejarah serta dinamika hubungan Indonesia dengan China dan Amerika Serikat. Setelah meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia membangun hubungan yang beragam dengan China dan Amerika Serikat. Era pemerintahan Soekarno, yang memiliki kecenderungan komunis, memperkuat hubungan antara Indonesia dan China. Namun, peristiwa gerakan 30 September mengubah arah politik Indonesia dengan dukungan Amerika Serikat dalam upaya anti-komunis yang kuat. Setelah puluhan tahun, hubungan diplomatik antara Indonesia dan China semakin membaik, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menempatkan China sebagai mitra dagang utama. Di sisi lain, hubungan dengan Amerika Serikat juga berkembang pesat, terutama setelah proses demokrasi dan reformasi pada tahun 1998. Pentingnya Indonesia bagi China dan Amerika Serikat. Kedua negara, China dan Amerika Serikat, melihat Indonesia sebagai titik strategis yang penting dalam ambisi geopolitik mereka. China melihat Indonesia sebagai bagian integral dari inisiatif Belt and Road, sementara Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai sekutu penting dalam menjaga stabilitas dan demokrasi di kawasan Indo-Pasifik. Persaingan antara China dan Amerika Serikat semakin terasa di Indonesia, terutama dalam konteks infrastruktur dan investasi. China telah memberikan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, sementara Amerika Serikat menekankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara netral, harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan kedua kekuatan besar tersebut. Bagaimana masa depan hubungan Indonesia? Menghadapi masa depan yang penuh tantangan, Indonesia harus memperkuat peranannya sebagai negara netral yang dapat menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya sambil menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan semua pihak. China dan Amerika Serikat perlu memahami bahwa hubungan yang adil dan saling menguntungkan dengan Indonesia akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Demikianlah gambaran mengapa Indonesia menjadi pusat perhatian bagi China dan Amerika Serikat. Mari kita dukung Indonesia dalam menjaga keseimbangan di antara kepentingan global dan nasionalnya. Jangan lupa untuk berlangganan dan membagikan video ini agar lebih banyak orang dapat memahami kompleksitas hubungan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih telah menonton, merdekalah dunia seutuhnya, merdeka.